Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini membahas tentang tutorial sistem operasi jaringan beserta instalasinya. Sistem operasi jaringan ini diajarkan pada kelas 11 semester ganjil SMK Negeri 2 Indramayu. Baik, kita mulai saja dengan klik mulai. Nah, ada 5 bahasan menu yang kali ini kita bahas, yaitu menu pertama kompetensi dasar, menu kedua tujuan pembelajaran, menu ketiga materi pembelajaran, menu keempat kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Baik, kita langsung aja kita klik ke menu kompetensi dasar. Kompetensi dasar kali ini membahas tentang KD 3.1 menerapkan sistem operasi jaringan, dan 4.1 menginstalasi sistem operasi jaringan. Lanjut. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan apa itu sistem operasi jaringan. Dan yang kedua, menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan. Dan yang keempat, melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Materi pembelajaran. Yang pertama, apa itu sistem operasi jaringan, kemudian yang kedua identifikasi kebutuhan hardware server, yang ketiga yaitu menentukan metode instalasi sistem operasi jaringan, dan yang keempat adalah instalasi operasi jaringan berbasis Linux CLI. Nah, pada kali ini menggunakan Debian 8.7. Sebenarnya materi pembelajaran sangat banyak sekali, cuman kita singkat saja menjadi 4 poin bahasan. Nah, yang bahasan yang terakhir kita langsung praktekkan saja di instalasi sistem operasi jaringan. Namun kita alangkah baiknya ketiga bahasan sistem operasi jaringan, kebutuhan hardware, dan menentukan metode instalasi, pemahamannya harus lebih dimatangkan terlebih dahulu. Baik, dilanjut. Nah, sistem operasi jaringan. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan? Yakni sebuah jenis sistem operasi atau SO yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya SO ini terdiri dari banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna jaringan, seperti halnya berbagi file, layanan, alat pencetak atau printer, DNS service, web service, dan layanan-layanan lainnya. Kebutuhan hardware server yakni kegiatan menganalisa dan mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan minimal server, kebutuhan minimal spesifikasi hardware server yang akan kita gunakan, mulai dari jumlah memori, hard disk, kecepatan prosesor, dan spesifikasi lainnya. Sebagai contoh, spesifikasi minimum yang disarankan untuk instalasi Linux Debian, dalam hal ini 8.7 berbasis CLI, adalah prosesor Pentium 4, RAM 512 MB, dan hard disk 5 GB. Kita lanjut. Metode instalasi sistem operasi jaringan, di mana penentuan metode instalasi dapat didasarkan pada kondisi hardware, persyaratan sistem operasinya sendiri, dan kebutuhan user. Berikut ini merupakan 4 jenis instalasi sistem operasi.
Yang pertama, instalasi baru. Opsi ini dilakukan ketika instalasi SO pada server itu adalah baru, yakni belum ada sistem operasi yang berjalan. Nah, kemudian opsi upgrade ini adalah opsi instalasi ketika fitur-fitur pada server yang berjalan sudah ada perbaikan fitur, yakni fitur yang lama sudah kadaluarsa. Nah, kemudian ada metode instalasi multiboot. Multiboot ini menambahkan server yang diinstal lebih dari beberapa server yang dipasang pada satu harddisk. Ini opsi multiboot. Kemudian metode yang berikutnya adalah virtualisasi. Pada opsi ini, sistem operasi server itu diinstal pada atau di atas sistem operasi yang sudah berjalan. Contoh, kita menginstal sistem operasi Linux di atas sistem yang berjalan, contohnya adalah Windows. Nah, kita membutuhkan aplikasi tambahan yang namanya virtualisasi. Nah, kita akan praktekkan langsung dengan bantuan aplikasi yang namanya VirtualBox. Kesimpulannya adalah sebuah sistem operasi jaringan sangat dibutuhkan apabila pengguna jaringan tersebut sudah membutuhkan layanan-layanan service yang dapat mendukung kinerja pengguna. Nah, kita langsung aja ke bagaimana cara instalasinya. Yang pertama, kita buka aplikasi yang dapat menginstalasi sistem operasi jaringan yang diinstal di atas sistem yang sudah berjalan. Oke, langsung saja kita mulai klik new. Kita buat mesinnya terlebih dahulu. Contoh, kita buat mesinnya dulu Linux dev 8.7. Oke, karena kita ini udah benar, maka next saja. Oke, kita pilih memorinya, udah cukup 1 MB saja. Kemudian kita create virtualnya. Karena kita adalah baru, maka jangan menggunakan use existing, tapi create virtual disk now. Create. Kemudian kita pilih formatnya, kita biarkan VDI. Kemudian next, kita alokasikan secara dinamis aja, kita next saja. Kemudian biar ininya kita rubah ya, tempat VDI nya disimpan kita rubah. Kita masukkan ke folder SMK Negeri 2 Indramayu. Kemudian kita biarkan di sini. Kita save. Kita create. Kemudian kita mulai dengan cara mengklik tombol start. Kemudian kita arahkan ke DVD atau CD instalasinya yang ada di SMK Negeri 2 Indramayu. Kemudian OS file kita arahkan ke DVD instalasinya Debian 8.7. Kita menggunakan DVD yang pertama. Kita klik open, kemudian kita klik start. Karena kita instalasinya menggunakan CLA, maka kita klik tombol yang paling atas yaitu install.
jangan yang grafikal. Kita enter saja. Kemudian boleh menggunakan bahasa Inggris, ya. Boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mempermudah, kita klik Indonesia saja, kemudian enter, ya. Kemudian kita pilih ya. Nah, ini negaranya ya, kita di Indonesia. Kemudian ini keyboardnya kita menggunakan Inggris Amerika saja. Kita setting alamatnya, atau kita boleh lanjutkan saja. Nama hostnya ya boleh pakai Debian saja. Lanjutkan. Nama domainnya ya kita contoh saja smk2.sch. kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata sandinya ini bebas, kita ketikkan. Oke, verifikasi, lanjutkan. Nama lengkapnya ketikkan saja guru, kemudian lanjutkan. Untuk akunnya oke, kita ketikkan juga bebas, semudah diingat. Oke, kita menggunakan Java, enter saja. Nah, untuk pempartisiannya biar lebih efektif dan efisien, apalagi biar nanti kalau ada multi partisi kita enak, maka kita menggunakan manual, jangan terpandu. Kalau terpandu, yakni kita gunakan seluruh kapasitas harddisk. Kalau manual kita bisa bagi. Oke. Pertama, sorry, kita klik kembali, kita partisi harddisk. Sorry, kita mencari disk dulu. Kita klik ini, kemudian kita buat tabel partisi baru yang kosong ya. Kemudian kita udah dapat ruang kosong, kemudian klik ini, kemudian buat partisi baru. Nah, kita atur, misal kita mau buat multiboot atau kita sisakan, biar kita buat 5 giga saja. Kemudian lanjut. 5 giga ini untuk awal ya, kita klik awal. Nah, titik kaitnya ini kita titik kaitnya sebagai root ya. Kemudian penandanya kita hidupkan. Oke. Biarkan ini sebagai root dengan berjurnal extended 4. Kemudian kita selesai menyusun partisi. Kemudian satu lagi yaitu kita gunakan partisi ini sebagai swap. Swap aturannya adalah umumnya 2 kali dari memori utama. Memori utamanya adalah 1 mega, berarti kita gunakan memori pertamanya kita menggunakan 1 giga, maka kita gunakan 2 giga. Oke, untuk 2 giga untuk swapnya, nah, kita pakai logikal saja. Kemudian di awal, nah kemudian gunakan sebagai swap.
enter. Biarkan penanda bootnya mati. Selesai menyusun partisi. Nah, ini kita gunakan minimum dalam instalasi Linux, yakni ada root dan ada swap. Langsung aja kita ke klik selesai mempartisi dan tulis perubahan ke harddisk. Oke. Kemudian tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk. Kemudian ya. Oke. Kita tunggu sampai memasang sistem dasarnya sampai selesai. Oke. Kita tunggu. Nah, kita pindah CD tidak. Gunakan tidak saja. Kita tunggu dulu saja. Ini proses memilih dan memasang perangkat. Berpartisipasi dalam survei tidak saja. Oke. Nah, kita menggunakan sistem yang CLI, maka untuk desktop environment-nya kita tiadakan dulu. Tiadakan dengan mengetik tombol spasi. Kemudian printer servernya juga dihilangkan. Nah, kita hanya memasang perkakas yang sistem standarnya saja. Lanjutkan. Oke, kita tunggu. Sistem sedang memilih dan memasang perangkat lunak. Memasang bootloader. Ya, kita klik ya atau kita tekan iya. Oke. Kemudian arahkan yang paling bawah, enter. Sistem lagi memasang bootloader. Nah, tahap instalasi sudah selesai, kemudian lanjutkan. Sistem sedang mereboot, kemudian meload kepada. Oke, kita enter saja. Nah, sistem baru sudah terpasang pada server. Ya, kita uji coba apakah kita bisa masuk ke dalam sistemnya. Kita ketikkan saja root. Oke, kemudian enter. Kemudian masukkan kata sandi yang sudah tadi kita buat pada waktu instalasi. Ya, kita sudah masuk ke sistem baru, yaitu Linux server. Ya. Demikian, servernya sudah jadi.
kita menggunakan metode instalasinya, metode ya install baru. Oke, cukup sekian. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.